Ia dan kisah tentang bendera di masa pandemi. Pagi itu, ia terbangun dengan gundah dan resah. Aku mengenalnya dengan baik. Aku tahu ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Aku tak tahu apa, tapi aku melihat gelisah terpancar dari sorot matanya. Aku berharap bisa ada di sana bersamanya. Akan kutanyakan kepadanya tentang ia dan apa yang sedang dirasakannya. Mungkin ia teringat bahwa esok adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin ia gelisah karena tak tampak gegap dan semarak di berbagai penjuru seperti yang biasa amat dinantikannya. Tapi, toh ia bangkit serta memupuk semangat. Aku yakin ada kisah yang hendak dirangkainya agar memberi makna di penghujung hari. Perlahan, kulihat ia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Tunggu dulu. Aku tahu apa yang hendak ditemukannya. Bendera yang sempat dibelinya berbulan sebelum pandemi. Ketika itu, ia bermaksud memberikannya kepada mereka yang mencintai negeri ini. Namun orang memiliki bendera karena terhalang tembok tinggi berjuluk kemiskinan. Sayangnya, pandemi lantas melanda, sehingga tekad mulianya pun teralihkan pada upaya sekuatnya menolong keluarga serta orang-orang di sekitarnya agar tak terinfeksi COVID-19. Apa yang akan dilakukannya dengan bendera itu? Hendak kemana ia pergi membawa bendera itu? Rasa penasaran yang awalnya hanya secerca, kini semakin tak tertanggung akalku. Mengapa ia berdiri di depan Istana Maimun dengan membawa bendera itu? Mungkinkah ia hendak mengibarkan bendera di sana? Namun suasana sepi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 membuatnya harus mengurungkan niat. Ataukah ia hanya ingin mengingat sebentuk Indonesia di Istana Maimun? Kurasa aku tahu jawabannya. Aku yakin ia ingin meresapi kembali sejatinya Indonesia agar dapat beroleh kekuatan bagi diri dan masyarakatnya pada masa pandemi. Aku ingat, sebelum PPKM level 4 diberlakukan, ia amat gemar mengunjungi Istana Maimun. Dari arsitektur, benda-benda pusaka, dan percakapan dengan para penjaga budaya di dalamnya. Ia selalu menemukan pedoman guna mengarungi beragam krisis. Karena mulut, badan binasa. Demikian pepatah Melayu yang pernah ia dengar di Istana Maimun dan sempat bagikan kepadaku. Jangan pernah membantu penyebar luasan hoaks atau kabar terkait COVID-19 yang tak jelas kebenarannya. Jangan sampai lisan yang mengandung dusta malah mendatangkan kebinasaan pada diri sendiri dan orang lain. Belajarlah hanya dari ahli berkompeten atau pihak-pihak terpercaya, kemudian bagikan agar semakin banyak orang mengetahui kebenaran sejati mengenai COVID-19 beserta upaya luhur penanggulangannya oleh pemerintah. Bara yang digenggam biar sampai jadi arang. Begitu peribahasa Melayu yang pernah ia dengar di Istana Maimun dan sempat sampaikan kepadaku. Ini menjadi pengingat agar ketika mengerjakan sesuatu yang sulit, hendaklah bersabar hingga hal tersebut berhasil. Demikian juga halnya dengan penanggulangan COVID-19. Semua orang hendaknya bersabar sekaligus memberi dukungan penuh pada segenap kebijakan penanggulangan oleh pemerintah. Tak ada gunanya saling menyalahkan atau bahkan berniat menurunkan siapapun. Negeri ini pasti akan selamat dan berhasil bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Bila semua pihak berdiri di belakang pemerintah dengan kesiapan penuh berkontribusi sesuai jiwa Pancasila, bukannya malah ada di depan bawa caci dan hujat sehingga menghadirkan beban tambahan. Sejurus kemudian, aku melihat ia telah bersiap beranjak. Aku tak tahu kemana ia akan menuju, tapi aku yakin dia masih bertekad mencari kekuatan untuk menguatkan diri dan masyarakatnya entah dari mana. Ternyata tempat yang ditujunya adalah Chung Afi Mansion. Aku melihatnya berdetik termangu di depan sembari memeluk erat bendera yang dibawanya. Aku yakin ia teringat pada sebentuk Indonesia yang pernah dilihatnya terpancar dari sudut-sudut Chung Afi Mansion. Aku masih ingat kalau ia mengutip peribahasa peranakan Tionghoa yang pernah didengarnya di Chung Afi Mansion dari seorang pemandu. Orang-orang yang kuat mencari sesuatu di dalam dirinya sendiri, sedangkan orang yang lemah mencari sesuatu pada diri orang lain. Demikianlah makna dari peribahasa tersebut.
Aku tahu ia meyakini bahwa semua orang pasti mempunyai suatu potensi yang bisa digunakan untuk membantu menanggulangi pandemi dan dampaknya. Maka, tak perlu menunggu orang lain bertindak terlebih dahulu, melainkan segeralah berbuat dan berusahalah menjadi teladan mulia bagi banyak orang. Mereka yang mahir mengorganisasi ragam kegiatan, hendaknya secepatnya merintis gerakan demi menggalang kepedulian dan partisipasi menghadapi pandemi. Mereka yang piawai meracik jamu peningkat imunitas bisa menularkan kebiasaan membuat dan kebiasaan mengkonsumsi jamu agar tak mudah terinfeksi COVID-19. Mereka yang pandai memasak bisa mencoba membuat resep-resep makanan bergizi dari bahan-bahan sederhana berharga murah agar tubuh anak-anak negeri tetap terpenuhi asupan gizinya dan tenaga senantiasa tersedia guna berkarya demi bangsa. Cobalah meneladani Chong Afi yang tak pernah letih berdiri bagi negeri yang menghidupinya. Kita seharusnya merasa malu mengaku mencintai Indonesia dan mendakwa Pancasila, tetapi tak pernah berbuat apa-apa untuk menjaganya tetap tegak di tengah terpaan pandemi. Merupakan kebijaksanaan yang sempurna ketika kita mampu mempraktikkan 5 hal dalam keadaan yang bagaimanapun. Kelima hal tersebut adalah tetap setia, kemurahan jiwa, ketulusan, kesungguhan hati, dan kebaikan. Begitulah bunyi pepatah peranakan Tionghoa lain yang pernah didengarnya terujar di Chong Afi Mansion. Saat pandemi terasa menyiksa dan PPKM layaknya obat penyembuh yang masih terasa pahit di awal, solidaritas antar sesama anak bangsa, kemurahan mengorbankan ego demi kepentingan kemanusiaan, ketulusan memberi tanpa mengharap imbalan, hingga kesungguhan dalam melakukan yang terbaik bagi kepentingan saudara sebangsa pada saat yang paling dibutuhkan jelas amat bermakna. Kemana lagi ia hendak pergi? Demikian batinku saat melihatnya telah bersiap untuk melangkah lagi. Tak lama, aku melihatnya telah kembali ke lingkungan perumahannya. Dengan senyum terpancar dari balik maskernya, aku melihat ia memberikan bendera yang dibawanya kepada beberapa tetangga. Wajah mereka terlihat lesu. Aku tak tahu kesesakan apa yang mereka alami akibat pandemi. Yang aku tahu, ada senyum di mata mereka ketika menerima bendera pemberiannya. Aku yakin ia sedang berupaya mengingatkan mereka pada Indonesia bahwa sejatinya bangsa ini memiliki ketangguhan dan kekuatan teramat dahsyat untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan. Tetap semangat Indonesia! Akan kami kibarkan sang merah putih sebagai pengingat untuk tak henti bersatu serta berjuang bagi keselamatan.